Ya, Ketua Umum Parpol kian terbuka menyatakan maju di Pilpres 2024. Safari politik dan sejumlah pertemuan pun dilakukan, namun potret survei selama ini menempatkan elektabilitas sejumlah ketum Parpol masih jauh di bawah tokoh-tokoh lain yang berasal dari non-Parpol. Apakah mesin politik partai saat ini sudah mulai dipanaskan? Seberapa besar sebetulnya kans Ketua Umum Parpol di Pilpres 2024? Kita akan bahas dan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Nurdin Halid, Waketum Partai Golkar, Bang Saiful Huda, Wasekjen PKB, dan juga Bang Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat malam Bang Jayadi, Bang Saiful, Bang Nurdin, Halid, apa kabar? Sehat semua? Malam, sehat, alhamdulillah. Ya, malam ini kita mau melihat manuver dan juga dinamika politik yang kita baca dari sejumlah ketum parpol yang belakangan mulai muncul ke publik dan tidak lagi tabu dengan narasi Capres 2024. Paling tidak ada Caimin dan juga Pak Erlangga Hartarto, meskipun ada nama-nama lain juga. Saya ingin ke PKB dulu, ke Bang Saiful Huda. Apakah artinya sekarang ini di internal PKB dan juga Caimin sendiri memang sudah terkonsolidasi bahwa akan memajukan Pak Muhaimin Iskandar sebagai capres dari PKB? Karena kan partai-partai yang lain tampaknya masih belum secara terbuka menyebut nama siapa yang akan dicalonkan. Ya, di internal PKB kami sudah solid mengusung Gus Muhaimin atau Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, untuk maju di dalam Pilpres tahun 2024. Tentu ini konsekuensi dari pemilu tahun 2024 yang relatif tidak ada incumbent, artinya semua tokoh start dari 0 kilometer. Menyangkut soal elektabilitas dan seterusnya, saya kira sambil berjalan, karena dari semua tokoh baik yang dari internal partai maupun di luar partai juga mengalami stagnasi elektabilitas masing-masing. Kita bisa lihat dari berbagai survei. Artinya semua tokoh berpotensi untuk menjadi pemenang pada tahun 2024 karena lapangan politiknya tidak ada incumbent. Oke, dan itu startingnya sudah dimulai di tahun ini. Artinya apakah nanti juga akan terbuka dengan nama-nama yang lain atau memang akan tetap mendukung Gus Muhaimin di Pilpres 2024? Ya, tentu konsekuensi logis. Undang-undang Pilpres kita menyatakan 20% presiden threshold. Artinya partai apapun harus berkoalisi. Nah, karena itu tinggal kita lihat fatsun politiknya seperti apa. Kalau PKB bisa membangun koalisi di mana suara PKB dominan, saya kira wajar kalau Gus Muhaimin mengambil posisi sebagai capres. Tentu kita juga realistis ketika bangunan koalisi kita dengan partai-partai yang suaranya lebih dari di atas PKB, tentu ini bagian dari fatsun politik. Pasti PKB mengambil posisi sebagai wakil presiden. Oke, saya ke Bang Nurdin Halid. Bang Nurdin, kalau tahun lalu yang kita lihat masih balihonya Pak Erlangga. Kalau sekarang sudah ada kunjungan ke pondok pesantren dan lain sebagainya. Artinya sudah mulai manuver dan juga pergerakan itu dilakukan oleh Golkar sekarang, oleh Pak Erlangga sekarang untuk menuju ke Pilpres 2024? Saya melihat ya bahwa manuver para tokoh partai politik, khususnya ketua umum, yang semakin terbuka menuju Pilpres 2024, saya melihat dari dua perspektif ya. Yang pertama adalah bahwa sebuah kebutuhan dalam kerangka orkestrasi demokrasi di Pilpres 2024. Mengapa disebut kebutuhan? Ada dua faktor yang melatar belakangi, yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Pertama, kebutuhan substansial demokrasi itu sendiri yaitu mencari sosok calon presiden yang terbaik yang dapat dipilih oleh rakyat. Yang kedua, manuver tokoh politik hari-hari ini adalah bentuk strategi komunikasi yang dimaksudkan untuk beberapa tujuan atau target yang ingin dicapai. Partai Golkar dalam Rapimnas beberapa waktu yang lalu telah memutuskan menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden dan beliau juga sebagai ketua umum. Oleh karena itu Golkar telah melakukan berbagai langkah-langkah, antara lain adalah konsolidasi organisasi. Jadi konsolidasi struktural, konsolidasi program, dan konsolidasi orientasi
dalam rangka memenangkan pileg dan pilpres. Nah khusus untuk pilpres, sekarang ini kita masih dalam tahap konsolidasi struktural, yaitu musda provinsi, musda kabupaten kota, musda kecamatan, musda sampai ke musdes untuk tingkat desa. Sehingga dengan konsolidasi struktural ini, maka nantinya akan semakin mempermudah daripada memperjuangkan, memenangkan Pak Erlangga sebagai presiden. Nah sekarang Pak Erlangga dalam kapasitas sebagai Menko Perekonomian memang sekarang banyak turun ke daerah untuk memastikan pelaksanaan tugasnya sebagai Menko Perekonomian. Nah di sela-sela itu sebagai ketua partai tidak bisa diingkari bahwa beliau juga banyak mendapatkan undangan di beberapa daerah untuk berkunjung di mana beliau sedang melaksanakan tugas sebagai Menko Perekonomian. Jadi hal-hal tersebut masih merupakan daripada undangan dari masyarakat, baik lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi yang mengharapkan kehadiran beliau sebagai Menteri Perekonomian maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jadi belum beliau sebagai calon presiden resmi yang melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Manuver itu dalam rangka untuk melakukan komunikasi politik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa politik itu adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Dan kekuasaan itu tidak bisa tanpa perjuangan. Politik itu tidak berjalan di lorong-lorong yang tertutup, di lorong-lorong yang gelap. Tapi harus terang benderang. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi politik oleh tokoh-tokoh yang telah ditetapkan menjadi bakal calon presiden dari partai. Dan insya Pak Erlangga adalah menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Karena Golkar tinggal membutuhkan satu koalisi itu sudah cukup untuk mengusung daripada calon presiden. Oke, jadi perjuangan itu dimulai sekarang. Tapi mengapa perlu dimulai sekarang, Bang Nurdin Halid? Kita lihat partai-partai yang lain belum ada yang secara belak-belakan juga atau sudah melakukan komunikasi politik atau paling tidak sudah menunjuk siapa capres yang akan diusung. Mengapa Golkar melihat perlu dari sekarang ini? Di dalam menghadapi setiap kontestasi politik dan era multipartai itu sangat baik untuk sebuah proses demokrasi ketika dari awal setiap partai itu sudah memutuskan siapa calonnya yang bisa disampaikan kepada rakyat. Sehingga rakyat juga punya waktu, punya ruang yang cukup untuk menilai track record daripada tokoh tersebut yang disampaikan oleh partai. Oleh karena itu menurut saya bahwa ini sangat sehat demokrasi kita ketika lebih awal kita menyampaikan bahwa ini dari Partai Golkar calonnya adalah Pak Erlangga Hartarto, sehingga ada ruang yang cukup, ada waktu yang cukup juga untuk masyarakat sebagai penentu. Karena yang menentukan nanti siapa yang akan terpilih adalah rakyat, bukan partai, tapi rakyat. Oleh karena itu rakyat perlu diberi kesempatan, ruang yang lebar, ruang yang cukup untuk menilai track record daripada calon tersebut. Sehingga pada saatnya kita benar-benar memilih pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat dan dipilih oleh rakyat. Nah, kemudian Partai Golkar dari awal sudah menetapkan calon presiden yaitu Pak Erlangga Hartarto. Oke, saya ke Bang Jayadi Hanan. Bang Jayadi, dari sisi demokrasi dan juga politik, apa yang Bang Jayadi baca dari mungkin mulai panasnya mesin parpol ya, dan juga ada pergerakan dari ketum parpol untuk secara terbuka mulai membahas Pilpres 2024. Apakah itu seperti yang disampaikan oleh Bang Nurdin Halid ini sebetulnya sangat sehat bagi demokrasi kita atau seperti apa? Ya, sebetulnya sosialisasi para politisi atau para calon-calon yang akan menduduki posisi politik seperti presiden dan wakil presiden, ya itu tidak mengenal waktu. Ya, cuma memang di negara kita kan ada masa kampanye formal gitu. Tapi kita semua tahu bahwa walaupun kampanye formalnya belum dimulai, tapi kan semua pihak sudah melakukan sosialisasi dengan strategi masing-masing ya. Yang penting itu tidak melanggar aturan, itu aja yang jadi rambu-rambu pokoknya gitu. Partai-partai untuk pemilu 2024 itu kenapa kok sekarang sudah mulai ada yang secara resmi terbuka gitu ya menyatakan diri? Karena memang pemilunya tinggal kurang dari 2 tahun lagi dan sudah akan ada tahapan resmi meskipun bukan tahapan kampanye ya pada Juni nanti. Jadi wajar kalau istilah Mas Reinhardt itu mesin partai mulai dipanaskan. Sebetulnya bukan mulai dipanaskan, mulai penuh kekuatannya, mulai tahun 2022 ini. Karena
cukup pendek waktunya untuk mempersiapkan diri, apalagi tadi seperti kata Mas Saiful Huda juga Pak Nurdin Halid bahwa tidak ada petahana di pemilu 2024 itu. Jadi kompetisinya akan lebih cair, lebih banyak calon yang punya peluang, dan sampai sekarang memang belum ada calon yang dominan seperti pada tahun 2014 dan 2019 lalu gitu. Nah, partai-partai kan punya dua tugas utama nanti 2024. Satu, memenangkan partainya untuk pileg. Dua, memenangkan bakal capres atau cawapresnya. Nah, dalam konteks pilpres, tugas partai sekarang adalah mencari capres atau cawapres yang hubungannya paling dekat dengan partai tersebut. Karena penelitian saya dan teman dari SMRC menunjukkan bahwa efek ekor jas itu bekerja di tahun 2019. Jadi partai-partai harus berpikir sangat serius untuk mencari capres-cawapres yang minimal tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perolehan suara partainya. Nah, siapa capres-cawapres yang paling dekat dengan partai sekarang? Tentu saja ketua umum partai kan, atau tokoh utama partai. Jadi wajar kalau saat ini partai-partai kemudian coba mempromosikan ketua partainya dulu, gitu, atau tokoh utama partainya dulu, bahwa itu nanti akan jadi capres atau jadi cawapres atau malah tidak sama sekali. Itu kan memang tergantung dinamika yang memang tidak mudah dalam konteks pemilu kita karena adanya presidensial threshold itu. Begitu, Mas Reinhardt. Dan efek ekor jas itu, kotel efek ini, prediksi Anda masih akan bekerja juga berdampak di tahun 2024? Iya, justru dampaknya mungkin akan lebih terasa karena tidak ada calon dominan. Jadi itu akan membuat partai-partai mencari calon-calon mana yang paling dekat gitu. Nah, yang paling dekat itu definisinya satu, capres. Capres itu berasal dari partai tersebut. Atau cawapres yang diusung berasal dari partai tersebut. Itu hubungan yang paling mudah yang bisa dilihat oleh pemilih, yang bisa membuat pemilih kemudian menghubungkan pilihannya terhadap pasangan calon presiden dengan pilihannya terhadap partai politik, begitu. Ada yang ketiga, yaitu calon yang dianggap paling dekat baik secara personal maupun secara ideologis kepada partai tersebut. Nah, itu nanti tergantung dinamika. Untuk sekarang yang bisa kita lihat, yang paling partai-partai akan mengusahakan terlebih dahulu ketua umumnya, ya, entah sebagai capres, entah sebagai cawapres. Memang untuk sementara ketua umumnya Pak Nurdin Halid dengan ketua umumnya Mas Saiful itu kan masih harus berjuang lebih keras dibanding ketua umum Demokrat misalnya. Dan kalau kita melihat hasil survei ya, tapi peluangnya masih ada. Kenapa? Pak Muhaimin, ketua umumnya Mas Saiful, dengan Pak Airlangga, ketua umumnya Pak Nurdin itu salah satu penyebab mengapa posisinya masih di luar 10 besar sampai saat ini, karena popularitasnya belum mencapai di atas 40%, masih 40% ke bawah. Sementara calon presiden, calon wakil presiden itu yang kompetitif, itu popularitasnya harus mencapai sekitar 80%. Jadi itu tantangan tapi sekaligus peluang. Nah, waktunya masih ada sekitar katakanlah 1,5 tahun. Masih ada waktu untuk meningkatkan popularitas itu, dan itu diharapkan meningkatkan elektabilitas. Kalau nanti elektabilitas itu tidak bisa mengejar untuk menjadi capres, kan minimal Partai Golkar atau Partai PKB bisa punya bargaining power, bargaining position untuk menjadi cawapres. Dan itu masih cukup baik untuk satu partai. Kalau kita lihat dari kepentingan partai untuk mempertahankan suara yang tinggi di pemilu legislatif. Begitu. Baik, kita tanya ke Bang Saiful dan juga Bang Nurdin Halid, bagaimana menjawab tantangan bahwa ketum-ketum partai Anda masih elektabilitasnya belum ada di 10 besar, tadi disampaikan oleh Bang Jayadi Hanan. Sementara waktunya masih sekitar 2 tahun lagi. Bagaimana upaya-upaya kerja politik agar bisa membangun atau bisa menambah elektabilitas dari ketum parpol yang kemudian akan diusung di Capres 2024. Jadi bahasnya nanti, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Gaspol, Ketum Parpol, itu topik kami pada malam hari ini. Saya langsung ke Bang Saiful Huda, Wasekjen PKB. Bagaimana menjawab tantangan Ketum PKB, Gus Muhaimin, elektabilitasnya tercatat masih rendah, Bang Saiful? Ya, saya kira syarat formilnya kan bukan elektabilitas. Oke. Syarat formilnya adalah presiden threshold 20%, apa yang disampaikan tadi oleh Mas Jayadi. Itu catatannya. Yang kedua, sebagai disampaikan juga Mas Jayadi, tingkat popularitas Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin, baru 32% dari beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Artinya, kalau elektabilitas Gus Muhaimin kecil, masih rendah, wajar karena tingkat popularitasnya baru 32-36%. Artinya potensinya masih besar. Yang kedua, saat yang sama, tingkat elektabilitas beberapa tokoh juga stuck. Saya tidak ingin menyebut beberapa, tapi stagnasi juga dialami elektabilitasnya oleh calon-calon kandidat yang lain. Artinya, saat yang sama, potensi untuk menaikkan popularitas selalu berharap adanya kenaikan elektabilitas, itu terus kita dorong. Dan kami meyakini 1,5 tahun ini akan ada tingkat elektabilitas yang semakin progres bagi Gus Muhaimin. Oke, caranya bagaimana itu, Bang Saiful Huda, meningkatkan elektabilitas itu? Di 2019 kita tahu Gus Muhaimin juga, PKB juga mendorong Gus Muhaimin untuk maju, tapi mungkin realitas politik berbeda. 2020 di tahun ini kembali akan percaya untuk maju. Nah, caranya bagaimana kalau dari PKB menurut Anda untuk bisa mendorong elektabilitas itu? Tentu semua cara, skenario dan strategi dan manuver politik pasti kita lakukan. Dilihat aja setahun setengah ini apa yang akan kita lakukan. Lagi-lagi catatan pentingnya menurut saya, syarat formalnya bukan elektabilitas, tapi presiden threshold. Yang ketiga, Mas Renat, bisa sampaikan dari catatan bagi kita semuanya juga bahwa tahun 2024 dengan formasi 20% presiden threshold, kita mendorong supaya calon presiden dan wakil presiden lebih dari 2 pasangan. Dengan potensi konfigurasi politik yang sekarang ada sebenarnya berpotensi 4 pasangan. Karena itu PKB akan mendorong ini supaya rakyat punya pilihan banyak. Dan saya kira cara pandang ini akan sama dengan Bang Nurdin di Golkar. Artinya semakin banyak calon, akan semakin banyak kita suguhkan pilihan bagi proses demokrasi di Indonesia. Dan kalau ini bisa kita lakukan, saya kira akan semakin terasa suasana demokratis tahun 2024 itu. Oke, Bang Nurdin Halid, pertanyaan yang sama, bagaimana mendongkrak elektabilitas Pak Erlangga? Kita tahu sekarang masih berada di angka yang masih rendah. Baik, jadi kenapa Partai Golkar lebih awal atau lebih dini menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden? Ini adalah sebuah manuver yang lebih terbuka agar bisa mendapatkan legitimasi internal partai. Legitimasi internal partai itu sangat penting untuk kepentingan konsolidasi bagi pemenangan di Pilpres maupun Pileg. Para kader Partai Golkar di semua tingkatan tentu membutuhkan sosok capres yang memiliki nilai jual. Dan Pak Erlangga adalah seorang tokoh nasional, beliau adalah Menko Perekonomian, yang kinerjanya sekarang ini adalah luar biasa. Pertumbuhan ekonomi tetap bisa dicapai, atau stabilitas ekonomi tetap bisa dicapai, atau tidak terjadi kegoncang ekonomi di tengah-tengah kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 yang luar biasa, yang mematikan, tapi alhamdulillah dengan kinerja kerja keras, kerja cerdas dari Pak Erlangga, itu kemudian ekonomi kita tetap stabil sekalipun goncangan yang luar biasa. Ekonomi kita tidak semakin terpuruk dengan pandemi COVID-19. Nah, tentu rakyat nanti akan menilai. Oleh karena itu, seluruh kader kalau sekarang legitimasi Pak Erlangga secara internal partai itu sudah tertanam dalam kalbu dan jiwa dengan semangat juang daripada seluruh kader. Ya memang sekarang kita akui memang elektabilitas masih rendah karena popularitas masih rendah.
popularitasnya nanti meningkat, insya Allah elektabilitasnya ikut meningkat. Nah, oleh karena itu, sampai dengan bulan Juni akan datang, konsolidasi struktural partai dan konsolidasi program itu telah selesai, kemudian kita masuk kepada konsolidasi pemenangan. Nah, ketika masuk konsolidasi pemenangan, memasarkan Pak Erlangga sebagai seorang tokoh nasional, sebagai ketua umum Partai Golkar, sebagai Menko Perekonomian, tentu akan memudahkan daripada seluruh insan fungsionalis partai di semua tingkatan untuk menyampaikan kenapa Pak Erlangga dicalonkan oleh Partai Golkar. Karena seperti kita pahami, tagline Partai Golkar, suara rakyat adalah suara Golkar adalah suara rakyat. Oke. Nah, itulah kemudian nanti yang akan bisa mendongkrak daripada baik popularitas maupun elektabilitas. Baik. Yang paling penting adalah bahwa sama tadi yang disampaikan oleh sahabat kita Pak Saiful, bahwa yang penting sekarang juga adalah sekalipun orang misalnya sekarang ini elektabilitasnya tinggi, tapi kalau tidak punya kendaraan, tidak punya partai yang 20%, dia juga tidak akan bisa menjadi calon presiden. Nah, Pak Erlangga adalah tinggal membutuhkan koalisi satu partai, sekalipun kita bukan hanya satu partai, kita menghendaki beberapa koalisi. Tapi saya juga setuju bahwa calon jangan head to head ya, seperti yang lalu, karena itu akan menimbulkan eksalasi yang besar sekali, dan itu bisa menciptakan hal-hal yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, kita harus menyodorkan beberapa pilihan kepada rakyat, ya minimal 3 pasangan calon, sehingga ada tiga calon presiden yang ditawarkan kepada rakyat. Nah, akhirnya rakyat yang akan menentukan. Dan saya punya keyakinan sangat kuat, struktur Partai Golkar itu sampai kepada tingkat RT RW yang namanya rayon dan suprayon, tidak hanya tingkat desa. Nah, apabila struktur partai ini bergerak secara simultan, setelah konsolidasi struktur dan konsolidasi program ini berjalan dengan baik, insya Allah elektabilitas Pak Erlangga, karena dia akan lebih populer daripada calon-calon yang sekarang kita baca di mass media. Baik, Begitu, jadi paling tidak PKB dan Golkar punya kesamaan pandangan soal calon yang lebih baik 3 saja begitu dibanding head to head di Pilpres 2024. Tapi Bang Nurdin, tidakkah menjadi catatan dari Golkar terkait dengan elektabilitas Pak Erlangga yang masih rendah ini? Padahal panggungnya sudah terbuka sebagai Menko Perekonomian. Apakah itu tidak menjadi bahan evaluasi mengapa kemudian tidak linear dengan hasil elektabilitasnya? Ada satu hal yang saya kagumi kepada Pak Erlangga ya. Dia tidak memanfaatkan jabatannya sebagai Menko Perekonomian untuk kepentingan dirinya. Betul-betul kurang lebih 2 tahun ini beliau full konsentrasi untuk pemulihan ekonomi kita, untuk mengatasi setiap permasalahan di bidang ekonomi yang berkaitan dengan kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Tapi sekarang sudah mulai ekonomi kita akan bangkit insya Allah, maka sekaranglah waktunya. Tapi memang Pak Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga, ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, dan kita sudah membentuk Bapilu di seluruh Indonesia, dan juga untuk Badan Saksi Nasional kita juga sudah bentuk. Semua nantinya akan bekerja secara simultan. Jadi nanti Pak Erlangga itu yang akan memenangkan termasuk pileg, tidak hanya struktur Partai Golkar, tapi ada Bapilu, ada Badan Saksi Nasional, yang strukturnya juga sampai ke tingkat desa, sehingga prosesi pemenangan Pak Erlangga itu tidak perlu dilakukan, karena kita punya pasukan dalam jumlah besar, kekuatan penuh, dan ini nanti secara simultan akan bergerak pada bulan Juni akan datang setelah konsolidasi program dan konsolidasi struktural ini selesai dengan baik. Oke, baik. Saya ke Bang Jayadi Hanan. Bang Jayadi Hanan, dalam pemilu ya, kalau kita bicara soal Pilpres tentu ada beberapa faktor pemenangan bagi kandidat. Ada soal ketersukaan, soal keterpilihan, dan juga popularitas begitu ya. Nah, dari 3 poin ini apa yang menurut Anda membuat kalau kita melihat potret survei sekarang, ketum-ketum parpol ini tampaknya belum begitu diminati dari hasil elektabilitas, hanya beberapa saja? Yang pertama kita harus mengatakan problem utamanya masih di popularitasnya yang kurang. 50% pun tak sampai kan. Jadi, nah itu berarti kan proses untuk mensosialisasikan ketua umum partai ini selama 3 tahun terakhir, katakanlah begitu, itu tidak berjalan secara baik. Itu yang perlu dievaluasi. Seharusnya kan partai itu bekerja terus-menerus, tidak tidak berhenti setelah pemilu berhenti, nanti 2 tahun mau pemilu bekerja lagi, tidak begitu. Siklus kita kan 5 tahun, walaupun siklus kita 5 tahunan. Itu saya kira yang perlu dievaluasi. Mensosialisasikan ketua umum partai kan tidak harus dengan mengatakan dia calon presiden atau calon wakil presiden kan, tapi ada banyak, apalagi
orang seperti ketua umumnya Mas Saiful, ketua umumnya Pak Nurdin itu adalah pemegang posisi politik yang membuat dia punya keharusan untuk sebetulnya tampil terus-menerus ke publik, mengunjungi publik terus-menerus. Jadi mungkin di situ ya eksekusi strategi untuk mensosialisasikan ketua umum partainya itu yang mungkin perlu dievaluasi ke depan. Sehingga setelah 3 tahun ini popularitas mereka masih di bawah 50%. Sekali lagi, kalau kita belajar dari pengalaman tahun 2004 sampai dengan 2019, untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden yang kompetitif, punya bargaining position itu, dia harus punya popularitas paling tidak di angka 80-an%. Nah, popularitas angka 80-an% itu sekarang baru dimiliki oleh Pak Prabowo, Anies, Sandi. Ya, yang lain itu di atas 60%. Nah, jadi itu yang membuat mereka unggul sementara ini kalau dari sisi itu. Tapi waktunya sudah makin pendek, kurang dari 2 tahun lah ya, 1,5 tahun lah yang cukup efektif. Itu berarti para calon ini harus menggabungkan strategi meningkatkan popularitas sekaligus strategi untuk meningkatkan elektabilitas. Karena itu kalau Anda melihat Pak Erlangga tidak lagi hanya masang baliho, tapi juga mengunjungi pesantren, mengunjungi kiai, mengunjungi sektor-sektor masyarakat, itu berarti mereka menggabungkan strategi peningkatan popularitas sekaligus peningkatan elektabilitas. Memang harus begitu. Semua partai tahu itu, Bang Nurdin tahu persis, Pak Mas Saiful tahu persis. Tinggal masalahnya eksekusi di lapangan kan itu yang beda-beda, ya. Nah, tentu mereka harus menggunakan berbagai kanal selain yang biasa ya seperti media luar ruang, media media massa yang bisa. Jadi intinya kalau popularitas itu harus menggunakan media massa yang mampu menjangkau sebanyak mungkin orang dalam waktu singkat. Maka misalnya TV. Kalau sekarang ada medsos, media sosial atau internet. Tapi kalau internet kan tidak bisa menjangkau 100%. Baru bisa menjangkau sekitar 65% rakyat Indonesia. Maka Anda akan lihat di medsos pun pasti rame. Saat yang sama mereka para calon ini juga akan langsung mengunjungi para pemilih di tempatnya masing-masing, di rumahnya, di pesantrennya, di sekolahnya, macam-macam. Jadi itu akan digabungkan oleh para calon ini ke depan. Cuma masalahnya begini. Ini 1,5 tahun katakanlah efektif bekerja, semua partai menghidupkan. Jadi tantangan berikutnya sekarang itu adalah kalau misalnya seandainya calonnya Pak Nurdin dengan calonnya Mas Saiful itu bergerak 3 tahun lalu, maka ada partai yang belum bergerak. Ibarat lomba MotoGP gitu, lomba mobil atau motor. Di 3 tahun lalu ada sejumlah motor yang masih parkir dirinya. Sehingga kalau kita bergerak 80 km per jam, maka keunggulan kita terhadap lawan itu 80 km per jam. Tapi sekarang semua sudah bergerak. Kalau Pak Nurdin dengan kecepatan 150 km per jam karena pakai Ferrari misalnya, ada Mercedes-Benz yang juga bisa 140 atau 130. Jadi keunggulannya nggak lagi 150 tapi 20. Itu tantangan. Semua bapak-bapak ini kan sudah sangat pengalaman. Jadi mereka paham itu. Jadi akan memerlukan usaha yang jauh lebih keras lagi untuk meraih keunggulan yang lebih besar di 1,5 tahun menjelang pemilu 2024 ini. Oke, tapi sejauh ini pilihan mencalonkan ketum parpol masih sangat realistis bagi partai-partai politik. Untuk keperluan minimal menunjukkan kepada publik bahwa partai itu punya calon yang punya kedekatan kuat dengan partai, itu strategi yang bagus, strategi yang benar, ya. Tetapi memang seperti kata Mas Saiful, nanti kan harus realistis. Kan ada hitung-hitungannya tuh. Partai-partai itu kan punya 2 tujuan. Tujuan 1 mempertahankan atau meningkatkan suara partai. Tujuan 2 memenangkan pilpres. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau harus memilih salah satu, apakah lebih mengutamakan memenangkan pilpres atau lebih mengutamakan partai, karena mereka tidak punya calon yang cukup kompetitif, maka biasanya partai akan lebih memilih memenangkan partai terlebih dahulu. Karena calon nanti kan bisa dicari lagi, 5 tahun lagi. Kalau partai, kalau kalah sekarang, nggak bisa nyalon lagi kan, jadi di 5 tahun lagi. Jadi
akan ada proses prioritas nanti. Tapi itu belum sekarang. Nanti kalau sudah mulai terbangun koalisi. Kalau sekarang yang penting partai-partai itu meningkatkan bargaining position ketua umumnya dulu untuk nanti bargain apakah capres atau cawapres dan melakukan sosialisasi atau komunikasi politik bahasa Pak Nurdin tadi kepada masyarakat bahwa Partai Golkar hadir gitu, Partai PKB hadir, sehingga masyarakat melihat tuh kaitan antara bakal capres, kalau sekarang kan bakal capres atau bakal cawapresnya dengan partai tersebut. Jadi saya kira itu memang strategi yang masuk akal pada saat ini. Baik, Bang Nurdin Halid dan juga Bang Saiful, bagaimana partai Anda melihat kandidat-kandidat non-parpol lain, katakanlah kepala daerah yang secara elektabilitas hari ini ada di posisi yang cukup teratas. Kalau nggak salah, Bang Nurdin Halid juga pernah terbuka kalau Pak Ganjar mau maju dari Partai Golkar. Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, segmen terakhir dialog saya langsung ke Bang Saiful dan juga Bang Nurdin. Saya ke Bang Nurdin Halid terlebih dahulu deh. Bagaimana terhadap nama-nama di luar parpol Anda, kepala-kepala daerah, Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar yang elektabilitas sekarang cukup tinggi. Terbukakah kalau kemudian Golkar juga akhirnya dengan nama-nama di luar Pak Erlangga Hartarto? Saya memprediksi bahwa 4-5 bulan ke depan para tokoh parpol maupun tokoh non parpol akan semakin terbuka untuk mensosialisasikan diri dan pasti semakin banyak jurus dan instrumen yang akan ditempuh. Misalnya deklarasi capres dan relawan akan dilakukan bersamaan dengan deklarasi oleh tokoh-tokoh internal parpol, ya, maupun parpol sendiri. Ada juga yang mungkin pakai lembaga survei untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas. Sebanyak-banyaknya media dirangkul, semua channel medsos dipakai secara intensif. Ya tentu ujungnya adalah meraih dukungan publik melalui hasil survei dan dari lembaga-lembaga yang kredibel. Nah, saya melihat bahwa sekarang kan kita era multipartai, sangat terbuka, kemudian beri ruang yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk menentukan. Partai Golkar untuk saat ini itu sudah final Pak Erlangga sebagai calon presiden. Tapi tentu dibutuhkan wakil yang bisa bersama-sama Pak Erlangga tidak hanya untuk memenangkan tapi juga untuk membangun negeri ini lebih baik daripada hari ini. Kalau misalnya yang akan merubah itu hanya Pak Erlangga, ya, tentu Pak Erlangga juga pasti akan realistis ketika nanti pada suatu saat misalnya beliau melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk maju capres, ya tentu beliau punya pikiran yang karena beliau ada seorang yang memiliki idealisme untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau tidak mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan bangsa. Beliau mementingkan kepentingan bangsa lebih dahulu daripada kepentingan pribadi. Tapi saat ini saya yakin bahwa Pak Erlangga adalah tokoh yang sudah final di Partai Golkar untuk dicalonkan sebagai presiden. Nah, tinggal sekarang bagaimana Golkar melakukan lobby politik baik dengan PKB, dengan PKS, dengan PAN, dengan Nasdem, dengan Demokrat dan lain sebagainya untuk bisa bersama-sama untuk mendampingi Pak Erlangga. Nah, saya kira kalau Pak Erlangga punya pendamping yang juga memiliki popularitas elektabilitas sangat tinggi, itu bisa bersama-sama untuk memenangkan pilpres ini. Dan saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa Pak Erlangga bisa menjadi calon. Tapi sekali lagi bahwa politik itu adalah segala kemungkinan bisa terjadi. Karena politik itu adalah kepentingan. Nah, tapi yang paling penting adalah kepentingan untuk bangsa dan negara. Dan saya yakin Pak Erlangga akan juga pada saatnya akan realistis. Sekalipun semua instrumen partai sekarang secara struktural maupun kerja-kerja politik, kerja-kerja sosial dilakukan oleh semua pusat partai sekarang adalah mengarah kepada bagaimana memasarkan, mensosialisasikan untuk Pak Erlangga menjadi calon presiden dan memenangkan Pilpres 2024. Jadi definisinya Bang Nurdin Halid pernah mengatakan bahwa Golkar terbuka untuk Pak Ganjar, ini so far berarti posisinya masih untuk cawapres begitu kira-kira, Bang Nurdin, belum sampai kemudian capres. Iya, karena Pak Erlangga sekarang masih capres dari Partai Golkar. Nah, dulu saya katakan bahwa yang bisa merubah itu hanya Pak Erlangga. Dan kalau Pak Erlangga ini merubah, itu harus melalui Rapimnas daripada Partai Golkar. Karena itu merupakan konstitusi daripada internal Partai Golkar sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Banyak elemen di Partai Golkar yang ikut menentukan. Ada Dewan Pembina, ada Dewan Penasehat, DPP itu sendiri. Nah, oleh karena itu, tapi itu yang bisa merubah hanya Pak Erlangga. Kenapa? Karena partai
secara formal telah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Oleh karena itu, kalau misalnya Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, ya, Pak AHY yang bersedia menjadi wakilnya Pak Erlangga, Pak Muhaimin misalnya, bersedia menjadi wakilnya Pak Erlangga. Ini selesai karena sudah satu Golkar tinggal butuhkan satu partai menjadi untuk berkoalisi, sudah cukup untuk menjadi calon presiden dengan presiden threshold 20%. Oke, jadi Pak Erlangga dan Pak Muhaimin ini sebenarnya sudah bisa maju juga ya kalau secara komposisi partai politik. Saya ke Bang Saiful. Bang Saiful, bagaimana PKB melihat calon-calon tokoh-tokoh di luar parpol Anda, termasuk juga para kepala daerah yang saat ini elektabilitasnya meraja hasil survei? Ya biasa-biasa saja, karena tokoh publik yang dapat elektabilitas tinggi punya tantangan nyari partai. Sementara pimpinan atau ketua umum partai punya tantangan untuk menaikkan elektabilitas, tapi tiketnya sudah ada. Ya biasa-biasa saja. Karena itu, sekali lagi kalau semangatnya tahun 2024, kita bisa menyuguhkan lebih dari 2 pasangan, calon presiden dan wakil presiden, saya kira itu pilihan yang terbaik. Dan kalau ini bisa kita tempuh bersama, saya kira akan melahirkan banyak tokoh yang di luar yang elektabilitasnya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami di PKB dengan mengusung Gus Muhaimin, ya kita bekerja keras untuk merebut hati publik. Dan saya kira 1,5 tahun ini masih ada waktu untuk kita terus bekerja. Sekali lagi, demokrasi kita tidak boleh tersandra karena elektabilitas. Tentu demokrasi kita harus bekerja secara logika rasional, bahwa banyak tokoh yang punya perjalanan panjang, punya legasi panjang, dan punya hak dengan formasi 20% presiden threshold untuk bisa untuk maju dalam Pilpres tahun 2024. Sekali lagi masih ada waktu, Mas Reinhardt. Kita optimis Gus Muhaimin untuk 1,5 tahun ini paling tidak bisa masuk 7 besar sampai 5 besar sampai nanti di ujung di saat pendaftaran tahun 2023. Oke, jadi sekarang PKB posisinya terhadap tokoh-tokoh non-parpol atau kepala daerah yang saat ini mungkin moncer di elektabilitas hanya ya biasa saja gitu, hanya kemudian ya masih tahap melihat-lihat dan belum kemudian akan memutuskan, akan melirik tokoh-tokoh non-parpol untuk dicapreskan. Kira-kira begitu ya Bang Saiful? Ya, tentu sementara ya kita belum ada agenda untuk mendorong figur di luar Gus Muhaimin, karena sekali lagi kita bekerja untuk 1,5 tahun untuk Gus Muhaimin, dan kami meyakini di akhir tahun 2023 saya kira elektabilitas Gus Muhaimin bisa tembus sampai 5 besar. Baik, saya ke Bang Jayadi Hanan terakhir. Apa yang tadi disampaikan oleh Bang Saiful bahwa parpol punya tiket, ketum parpol punya tiket, tapi punya PR soal elektabilitas. Sebaliknya, kepala daerah punya elektabilitas tapi tidak punya tiket. Kalau kita agak melompat 1 atau 2 tahun ke depan, Bang Jayadi Hanan, paling tidak ya bacaan Anda, prediksi Anda, akan seperti apa dinamikanya? Apakah kemudian parpol akan tersandra dengan elektabilitas yang tokoh-tokoh non-parpol, atau sebaliknya ini? Mana yang lebih diutamakan untuk pertimbangan realistis secara politik? Parpol memang punya tiket, tapi nggak penuh tiketnya. Baru 1/3 atau 1/4. Cuma yang punya 1 cuman PDIP. Yang lain itu paling setengah, 1/4. Jadi belum menjamin juga satu. Nah, kalau kita bicara paslon presiden dan wakil presiden, itu berarti kita nggak bisa lagi bicara individu partai dengan asumsi adanya presidensial threshold. Berarti kan kita bicara soal koalisi partai. Nah, kalau kita belajar dari tahun 2004 sampai dengan 2019, koalisi partai selalu terbentuk karena calon, terutama calon presidennya. Itu pola yang terjadi selama ini. Koalisi partai terbentuk karena ada calon yang dianggap memiliki kans atau kesempatan atau peluang paling besar untuk memenangkan capres, untuk memenangkan pilpres.
Itu polanya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi itu, dengan adanya presidensial threshold, maka tidak mudah bagi partai-partai untuk maju dengan ketumnya sendiri-sendiri, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena apapun yang terjadi dia harus berkoalisi. Nah, kalau berkoalisi itu mau tidak mau dia harus mencari tokoh-tokoh bukan hanya yang memiliki elektabilitas tinggi, tapi juga yang disepakati antar partai itu kan. Jadi ada banyak stepnya. Nah, karena itu dengan demikian dugaan saya partai-partai mau tidak mau harus terbuka dengan semua bakal calon, terutama yang memiliki elektabilitas tinggi itu. Katakanlah misalnya ada calon yang punya elektabilitas tinggi, tapi sejumlah partai tidak suka, sehingga kemudian tidak dicalonkan. Itu itu bisa merugikan partai tersebut atau sekumpulan partai tersebut, karena ada partai-partai lain yang mungkin mencalonkan calon tersebut kan? Gitu. Jadi partai-partai pasti dengan matang akan berhitung semua kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan dua prinsip tadi: bagaimana caranya menang pilpres, bagaimana caranya meningkatkan suara partai. Itu tujuan utama partai itu. Kalau bisa dua-duanya, kalau tidak bisa minimal pencapresan itu tidak menimbulkan efek negatif kepada perolehan suara partai. Saya kira dari sisi itu nanti akan dinamikanya. Nah, ke depan saya kira dinamikanya sebetulnya bisa terbentuk dua pola koalisi sebetulnya. Satu berbasis kandidat yang dianggap elektabilitasnya tinggi, bisa, atau partai-partai itu berkoalisi dulu, nggak usah pikirin kandidatnya dulu, partai-partai berkoalisi dulu, lalu bersama-sama tuh membangun kesepakatan mencari kandidat, mencari kandidat. Kandidat itu bisa dari luar partai, bisa dari partai yang berkoalisi itu atau apa. Sehingga dengan demikian mereka punya kesempatan kalau misalnya dalam 6 bulan ke depan ada calon bakal capres, bakal cawapres yang disepakati, mereka nanti bisa punya kesempatan untuk mensosialisasikannya secara bersama-sama. Sehingga klaim kedekatan dengan bakal cawapres itu bisa cukup setara antar partai. Begitu. Sehingga kalau bicara pengaruh capres, cawapres kepada perolehan suara partai, itu paling tidak semua partai punya kesempatan untuk memperoleh efek positif. Tapi jadi dinamikanya akan berada di sekitar itu, Mas Reinhard. Oke, menarik juga kalau kita bisa melihat koalisi dini sudah terbangun sejak sekarang ya, Bang Jayadi. Jadi lebih terlihat siapa kemudian capres-cawapres yang akan diunggulkan dan bisa saja kemudian itu bisa memberikan efek elektoral yang positif sampai tahun 2024. Tapi mari kita akan lihat bagaimana dinamikanya. Tapi tahun ini mesin politik sudah mulai full dan kita akan melihat ketum-ketum parpol juga akan mulai melakukan strategi untuk memenangkan pemilu 2024. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik malam hari ini, Bang Nurdin Halid, Bang Saiful Huda dan juga Pak Jayadi Hanan. Sehat selalu, kita lihat bagaimana perkembangan dan juga dinamika politik ke depan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.